Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini saya mau food prep persiapan untuk sahur ya teman-teman. Ini saya rencana food prepnya itu untuk 1 minggu. Dan ini saya belanja habis sekitar 350.000 ya teman-teman, sudah sama sayur dan juga prohenya. Ini apa aja yang saya beli ya teman-teman, ikuti video saya terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mantengin channel saya. Oke teman-teman, di sini saya mau nyiangi sayuran dulu. Nah ini kebetulan kalau tomat saya nggak beli ya teman-teman, dikasih sama tetangga saya. Yang saya beli ini adalah cabai dan bawangnya aja. Di sini sebelum kita masukkan ke dalam kulkas, karena ini pasti terpakai selama 1 bulan Ramadan, jadi saya petikin dulu dari tangkainya ya teman-teman. Biasanya kalau cabai itu kan saya jarang masak, jadi jarang saya petikin teman-teman. Jadi kali ini benar-benar semua saya bersihkan, karena nanti pada saat sahur kita sudah tinggal satset teman-teman. Dan kebetulan saya memang tidak bikin bumbu dasar ya teman-teman, karena kalau menurut saya masih belum pernah mencoba sih teman-teman. Jadi nanti rasanya gimana juga belum ada pengalaman. Mungkin next saya akan mencoba teman-teman. Dan kali ini saya mau untuk ininya aja, food prepnya aja teman-teman ya. Dan kalau bawang merah, bawang putih, bumbu dapur, cabai dan sebagainya itu sudah kita siangi, nanti kita juga tinggal ulek aja ya teman-teman, atau kita chopper. Nanti itu akan tidak memakan waktu juga teman-teman. Nah ini selama untuk menjalani bulan puasa itu dari awal sampai akhir biasanya kita suka over budgetnya, melampaui batas ya teman-teman. Kalau menurut saya kita food prep ini memang ada baiknya ya teman-teman, yang seperti udah kita lakukan di luar bulan puasa pun ada baiknya itu hemat ya teman-teman. Kita jauh lebih hemat dan jauh lebih praktis masaknya ya, karena udah tersedia dan sudah bersih di dalam kulkas, dan juga satset. Kita paling tinggal cuci aja ya teman-teman kalau misalnya belum dicuci. Cuma kalau untuk bulan puasa ini food prep itu sangat-sangat membantu. Satu, efektif waktu. Kedua, eh, meminimalisir pengeluaran yang over ya teman-teman. Biasanya kalau bulan puasa itu jauh lebih boros ketimbang bulan-bulan biasa atau hari-hari biasa ya teman-teman. Itu yang saya rasakan. Maka dari itu kalau kita mau food prep itu pun kita jangan terlalu berlebihan juga ya teman-teman. Kadang kita kalau misalnya habis buka puasa pun itu suka malas makan teman-teman. Jadi apa yang kita udah masak pun kadang suka nggak kemakan habis gitu. Sedangkan kita kalau sahur pengennya kita makan yang fresh gitu. Jadi menurut saya mengantisipasi agar tidak mubazir teman-teman. Nah makanya saya di sini menurut ide saya ya teman-teman, saya membagi pengalaman yang pernah dijalani biasanya seperti itu. Makanya jangan terlalu over banget dalam food prep ya teman-teman. Memang ada baiknya kita food prep, ada sisi enaknya dan juga ada sisi baiknya, dan juga tapi di bulan puasa ini ada juga sisi tidak efektifnya, karena kalau habis buka puasa itu baru minum air putih aja sama kurma itu rasanya udah kenyang banget. Terus habis itu waktunya mepet, kita udah sholat maghrib, habis sholat maghrib baru istirahat sebentar, mungkin kita makan kue-kuean atau makan kolak. Nah itu udah kenyang banget dan akhirnya kita
berangkat sholat tarawih. Nah, habis sholat tarawih biasanya juga kita udah males makan, kita udah ngantuk, udah lelah gitu kan. Nah, apalagi misalnya kalau yang mau prepare untuk nanti malam. Kadang kan kita selera beda-beda ya teman-teman. Ada juga yang tipe suaminya jangan ada makanan yang dipanasin gitu. Maunya fresh pada saat nanti sahur, rasanya akan lebih enak gitu. Tapi ada juga suami yang apa adanya untuk dipanasin aja udah nerimo, itu kan juga ada. Itu malah lebih enak buat kita ya teman-teman. Tapi kalau tipe suami saya itu adalah tipe orang yang nggak seneng makanan panasan teman-teman. Jadi kalau habis pulang tarawih itu saya harus masuk ke dapur, nanti mau meal plan apa nih yang mau saya masak nanti subuh gitu teman-teman. Jadi misalnya saya bikin ungkep ayam pun biasanya saya udah siapkan bumbu sebelum berangkat tarawih, nanti pas itu berangkat tarawih, pulang tarawih saya ngungkep ayam, itu kan gak lama kalau ayamnya teman-teman. Nah langsung dimatikan kompor, saya baru istirahat sekitar jam 10 sampai setengah 11-an teman-teman. Nah itu nanti bangun lagi sekitar jam 3-an ya teman-teman. Kalau jam 2 terlalu cepat, jam 3 bangun jam 3 baru langsung saya goreng. Jadi kondisi ayamnya itu masih fresh. Nah, itu suami saya sukanya seperti itu, teman-teman. Kalau yang sudah diungkep dari sekarang, kemudian dipakai untuk sahur, atau dari paginya udah diungkep, itu kadang kurang ini juga ya, teman-teman. Karena sudah beku di kulkas dan rasanya lain. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini saya mulai menata setelah tadi saya menyianginya. Kemudian ini saya mau masukkan ke dalam food container. Sebetulnya sih sama aja ya teman-teman. Ini food prep pada umumnya dan seperti biasanya. Cuma yaitu pembedanya saya kalau misalnya mau mau sahur itu biasanya ungkepnya itu atau marinasinya itu saya sebelum tidur teman-teman. Jadi nggak terlalu asin, terus juga masih fresh. Jadi kalau udah diungkep dari misalnya 2 hari yang lalu, terus digoreng itu kan biasanya udah agak beku ya teman-teman, dan bumbunya tuh udah nyatu gitu. Nah terus kalau untuk marinasi misalnya tempe goreng atau tahu goreng bahkan ikan, nah biasanya itu saya mending sebelum tidur saya marinasi teman-teman. Jadi waktunya nggak terlalu lama ya, apalagi kalau kita pakai bumbu racik. Nah, kalau menurut saya itu nanti kalau sudah 2 hari atau 3 hari gitu ya teman-teman, kan kita kalau sudah food prep tuh nggak langsung semua dimasak toh, hanya bagi yang kita inginkan aja. Nah, biasanya rasanya cenderung asin teman-teman. Jadi kadang suami suka komplain gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik saya setiap bulan puasa kalau saya masak atau penyajiannya itu dadakan gitu teman-teman. Jadi rasanya lebih fresh. Jadi memang sih bangun lebih awal dan resikonya itu kalau udah kesiangan nanti kitanya jadi ini ya teman-teman ya terburu-buru gitu. Tapi karena kalau sudah diniatkan dan jangan lupa setel alarm, insya Allah semua akan baik-baik aja dan itu udah pengalaman saya setiap tahun seperti itu teman-teman. Karena kalau makanan dipanasin itu rasanya udah kurang enak teman-teman gitu. Memang sih enak ya teman-teman buat kitanya gitu, lebih praktis gitu. Kalau sudah kita meal plan, kemudian sudah kita tinggal sering-sering goreng gitu. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Nah ini saya sudah sampai di sayur mayur. Nah itu masih basah banget ya teman-teman, masih belum tiris banget. Nah ini sayuran pun saya nggak beli terlalu banyak teman-teman karena sayuran paling tidak itu buat 3 hari ya teman-teman. Nah secukupnya ya. Nah ini paling sup, tempe, dan itu juga ada sayur bayam, cuma terong. Dah udah itu aja teman-teman. Nanti kalau kurang bisa beli dadakan lagi. Ini hasil food prepnya sayur mayur hanya segini aja, dan itu saya beli jengkol nggak akan saya masak menjelang puasa ya, saat puasa ya teman-teman. Nanti wow mulutnya enak sekali aromanya. Nah ini saya lanjut lagi, saya mau pisah-pisah ikan. Di sini saya beli ikan bandeng, ikan mujair, dan juga ikan patin, ikan kembung. Agak lumayan banyak macam-macam ikannya karena saya dominan ke ikan ya teman-teman. Saya lebih suka ikan ketimbang ayam atau daging. Nah, kebetulan Pak Su juga sudah mulai mengurangi daging, sudah pantang daging karena
resiko kita kolesterol ya teman-teman. Apalagi kalau mau puasa seperti ini atau udah puasa, biasanya kita itu paling sulit untuk menahan yang namanya gorengan. Jadi Masya Allah ya teman-teman, kita harus benar-benar jaga kesehatan, jaga pola makan. Jangan mentang-mentang puasa kita hilap sama makanan. Dan akhirnya nanti pada saat hari raya kondisi badan kita ngedrop, kolesterolnya tinggi. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi sudah harus ngerem, apalagi usia-usia sudah kepala 4 ke atas gitu. Termasuk saya pun sama teman-teman, saya juga menjaga ya. Dan jangan langsung tidur pada saat habis makan, takut kena gula juga teman-teman. Nah, ini setelah food prep, saya ini masak ya, masak ikan lele mangut ala-ala saya teman-teman. Nah, kemudian malam harinya ini lanjut kami ada acara silaturahim halal bihalal di gang. Nah, kita sesama tetangga maaf-maafan, takut ada salah kata kita, perbuatan kita yang tidak berkenan di hati tetangga-tetangga kita. Makanya setiap tahun selalu diadakan seperti ini. Nah, ini kami setiap kakak membawa cemilan ya teman-teman. Bagi yang ada aja, kalau yang nggak ada nggak apa-apa. Ini tidak diwajibkan, yang penting silaturahimnya kita maaf-maafan. Kayak gini aja udah menciptakan kerukunan ya teman-teman. Dan semoga kita semua nanti puasa diberi kesehatan, kelancaran, rezeki yang berkah, dan bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing di hari raya nanti. Oke lah teman-teman, wassalamualaikum.